karena semangatnya orang Jember. Kenapa harus perempuan? Orang paling tahan duduk bersimpuh itu hanya perempuan. Ini bisa tahan 1 sampai 5 jam bersimpuh seperti itu. Lah bapak sudah duduk gitu 15 menit itu ingin rokokan, anu kesel kabeh. Tapi lah perempuan. Ya silakan. Dulu kan ada kakak saya. Tempo dulu. Maka bergeserlah ke daerah Sukowono, Jember. Kalisat sempat mau dijadikan kota Belanda tempo dulu. Tapi karena perkembangan Kalisat lambat, maka bergeserlah ke kota ini. Kodim DKT itu rumah Belanda awalnya. Dari sinilah Belanda mengadakan riset tentang kearifan lokal Jember. Tanah Jember, ditemukanlah tanah Jember itu karena kesuburan tanahnya yang berair dan iklim yang bagus untuk hasil perkebunan kita. Maka tumbuhlah tembakau yang berkelas dunia sampai detik ini. Nggak hanya tembakau, waktu itu dikembangkan oleh Belanda, kopi, kakao juga ditemukannya di Jember. Sehingga pusat penelitian kopi kakao dunia adanya di Renteng Jember itu, adik, dunia. Nah, inilah Jember luar biasa, sehingga saya terima kasih Bu Guru sudah membawa kamu ke Museum Tembakau ini. Saya punya mimpi museum itu bisa besar karena disupport oleh adik-adik ini. Teman-teman komunitas, mahasiswa, itu museum. Karena apa? Museum ini sangat lengkap menurut saya, karena museum ini ada perpustakaannya, ada museumnya, yang ingin mengenalkan pada generasi kita sejarah Jember seperti apa. Pertanyaan saya, kenapa Jember punya logo daun tembakau? Yang bisa jawab? Karena Ya, apalagi kan sudah saya terangkan tadi. Karena itu produksi tembakau ya terbesar. Jadi sebagai sumbernya. Ya, boleh. Apa lagi? tembakau. Ya, karena itu tadi Bapak sampaikan tadi, Pak Sinita sampaikan, karena memang dengan tembakau itu telah memberikan dampak buat ekonomi, sosial, buat budaya, buat masyarakat Jember. Nah, tembakau yang paling istimewa sampai detik ini adalah wilayah selatan, sampai ke Semboro sana. Zaman PT LDO dulu, salah satu mungkin orang triliun atau miliar ya, PT LDO Jember itu tanam tembakau sampai daerah Semboro. Seperti itu, sehingga tanah Jember itu ditemukan Belanda karena itu, karena kesuburan tanahnya dan iklim yang bagus gitu. Katanya seorang pakar, embunnya Jember mahal katanya. Sampai sejauh itu, karena itu perlu riset memang, itu mempengaruhi aromatik hasil perkebunan kita. Kita tidak punya ketinggian yang signifikan, tapi hasil perkebunan kita sangat-sangat luar biasa Jember, sehingga sampai detik ini tanah Jember itu menjadi idolanya Amerika dan Eropa. Rapper terbaik dunia, ternyata baru sebulan 2 bulan kemarin saya diundang di PT Penyelesaian Masalah Properti yang punya orang Swiss yang sekarang menguasai Jelbuk. Ternyata pembalut cerutu terbaik Jember, Pak. Bukan Kuba, bukan Brasil. Sehingga dari situlah adik-adik ini sebagai generasi, jagalah bumi Jember ini dengan baik. Karena yang tahu hanya orang bule-bule, tapi orang Jember tidak pernah tahu. Bahkan kenapa, nggak usah sampean, asistennya aja tanya saya kenapa Jember logonya daun tembakau. Hanya kami ceritakan Pak Gel. Ya, itu sejarah, sehingga adik-adik biar tahu bahwa Jember itu sangat-sangat luar biasa. Ya, alam kita kaya raya sebetulnya. Gunungnya aja gunung emas ini, nih. Ya, kalau dibandingkan dengan report yang ada di Irian itu bukan separuhnya Jember. Kalau kita mau dirusak alam itu, tapi janganlah. Tetaplah Jember menobatkan sebagai kota perkebunan, jangan jadi kota industri. Kalau jadi kota industri, Jember menurut saya akan rusak, alam kita akan rusak. Ini tugas adik-adik ke depan. Sekarang kita dikenal dengan 1000 gumuknya, Pak. Tapi gumuk kita sekarang sudah mulai dirusak, mulai dipukat, jadi perumahan. Mau jadi apa? Padahal gumuk itu mempengaruhi iklim kita sebetulnya. Dulu sejarahnya Jember tidak ada puting beliung. Angin yang kencang di Jember karena banyaknya gumuk-gumuk sebagai pemecah angin yang ada di kita. Nah, ini ke depan juga tugas adik-adik sekalian ya.
juga adik-adik sampaikan pada masyarakat, jangan rusak gumuk kita. Kita punya sejarah, 1000 gumuk itu tahu adik sejarahnya? Itu adalah salah satu sejarah purbanya, emang letupan Gunung Raung yang menjadi gumuk-gumuk di sini. Jadi yang ada di posisi Sungai Bedadung, timur Sungai Bedadung sampai Ambul itu saja yang ada gumuk-gumuk itu. Kalau yang sebelah barat tidak ada karena letusan Gunung Argopuro dulu hanya melebar saja sehingga arah ke sana lebih tinggi begini modelnya. Kalau yang timur banyak gunung-gunungan, itu sejarah purbanya seperti itu. Itu sudah banyak peneliti kenapa Jember punya gumuk-gumuk yang cukup banyak, ternyata sejarah purbanya seperti itu. Hasil penelitian geologinya itu. Nah, kenapa Jember punya Bank Indonesia? Nah, itu adik-adik kan bertanya ya. Ya, karena memang dengan perekonomian hasil tembakau kita itu hanya khusus untuk cerituan anak adik-adik ya. Petani kita hanya bisa tanam, yang menikmati adalah orang Eropa Amerika. Harga nilainya euro dolar adik-adik. Adik-adik biar tahu. Ya, kenapa Jember punya Bank Indonesia kota sekecil ini? Karena memang sejak tempo dulu ribetnya perekonomian di kita, maka Belanda mendirikan salah satu pengurus keuangan, muncullah Bank Indonesia di kota Jember sampai detik ini. Jember ini kaya adik-adik karena muaranya keuangan Setapal Buddha ini ada di Jember, Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, bahkan Bali, muaranya ada di Jember adik. Tapi kenapa Pak tidak kelihatan kaya orang Jember? Karakter budaya. Kita ini budaya masih mengendap di jiwa kita ini, jiwa feodalnya masih tinggi. Tipikal orang Jember kalau punya duit lebih banyak diam. Beli tanah, nabung, beli emas. Itu orang Jember. Mobil itu nomor 27. Pertanyaan kamu pasti, tapi kenapa Pak? Begitu ada mobil baru di Jember sudah keliaran? Karena pusatnya pengusaha eksportir tembakau adanya di Jember. Kebanyakan itu punya pengusaha-pengusaha. Orang-orang kitanya, petani kita cukup avansa gitu. Diundang sini paling Pak pakai sandal jepit. Tapi kamu bayangkan kemakmuran yang ada, khususnya daerah selatan yang memang idolanya tembakau untuk rapper Gerutu itu ada di selatan. Kamu bandingkan dengan daerah utara, ya kan? Sampai pesisir kamu kayaknya cukup susah lah cari Roma Riau gitu ya. Kebanyakan sudah mewah-mewah. Kita tanya dari apa? Tembakau. 2023 harga tembakau di Jember itu sudah mencapai 20 sampai 25 juta per kilogram dari petani dalam jangka 3 bulan. Adakah hasil perkebunan secepat tembakau? Belum ada. Sehingga itulah yang menjadi budaya masyarakat Jember sekarang, kalau tidak tanam tembakau itu katanya sudah tidak lagi. Dan di Jember sudah jadi studi tirunya petani tembakau nasional, karena di Jember ini dulu dikomandani oleh Museum Tembakau yang bernama Bu Desa Nyoman Suksiawati itu. Semua bahasa kerennya sekarang disertifikasi melalui APSI-nya. Gimana tanam tembakau, gimana ngobati tembakau. Itu ngacu pada standar Koresta yang sudah listnya disebar ke beberapa petani yang memang petani tembakau di Jember. Sehingga sampai detik ini petani kita paham opo obati tembakau, apa racunnya tembakau, yang arahannya semua harus ada di ambang batas. Sehingga menurut hemat saya, kemarin Kemelu membawa beberapa owner dari duta besar dari beberapa negara Eropa maupun Amerika ke Jember, ingin melihat langsung seperti apa tembakau di Jember itu. Kebetulan Pak Sunito kemarin juga membantu Kemelu mengemendani, ketemukan dengan petani, gimana proses tembakau di Jember terkait dengan regulasi yang anti rokok ini. Miris juga karena melihatnya dia dari sisi ekonominya, dari sisi sosialnya, bahwa pekerja tembakau itu dalam satu gudang bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 pekerja. Kalau tembakau dibunuh, siapa yang menjadikan lapangan pekerjaan itu? Karena di Jember sudah menjadi budaya, adik-adik. Sudah menjadi penghasilan yang tidak tergantikan sampai detik ini. Menurut hemat Bapak sebagai orang museum, marilah kita melihat tembakau harus lebih arif ya, lebih baik, tidak hanya bisa mencerca,
bahwa tembakau membunuhmu, pada prinsipnya menurut hemat Bapak semua itu ada batasan-batasan. Bayangkan kita banyak merokok ya juga tidak baik. Kita terlalu banyak makan nasi juga tidak baik. Terlalu banyak gula jadi diabetes. Kenapa harus tembakau yang harus dibunuh? Pertanyaan seperti itu. Saya sering ketemu orang kesehatan, kalau sudah saya jawab seperti itu, jawabnya saya cuma petugas, Pak. Iya, risetnya tidak jelas, adik-adik. Ya, risetnya jadi nggak jelas. Kalau fair, saya merokok, yang penting merokok yang benar, tidak apa-apa. Katanya Pak Kahar Musagir, salah satu maestronya Jember, merokok itu cukup kayak orang nginang sebetulnya. Taste-nya itu hanya ada di sini. Saya kayak sepur deh rokok. Bentar-bentar beli rokok. Tapi merokok saya hanya taste. Nggak saya masukkan terlalu baik, hanya di mulut aja saya keluarkan. Karena taste baik kopi, tembakau itu hanya sampai di sini, Pak. Nggak sampai di sini, Pak. Ini cara merokok yang salah. Jadi saya bukan ngajari adik-adik untuk merokok. Ya kalau bisa hindari merokok kan, karena merokok emang terlalu banyak uangnya keluar ya. Jadi anak SMK SMA ini menurut saya hindari aja dulu ya, sebelum bisa cari uang sendiri. Kasihan mama sama papanya di rumah ya. Lebih baik hindari itu. Nah, jadi itu adik-adik sekilas sejarah singkat Jember perlu adik-adik ketahui. Karena Pak Hendi pun juga tanya saya, Pak. Mantan Bupati kita ini kenapa tuh minta cerita tentang sejarah singkat tentang Jember ya, kami ceritakan itu karena mau diwawancari TV nasional. Nah ini kan sayang ya. Nah, jadi saya berharap adik-adik ini benar-benar paling agak harus nunggu Pak Guru, kalau memang ada kesempatan main di museum, apa yang perlu kamu tanyakan bisa tanyakan pada Bapak ya. Goalnya di Museum Tembakau ini adalah diversifikasi produknya. Nah ini mungkin tugas adik-adik yang ahli mesin, mungkin nanti ahli kimia, ahli biologi, siapa tahu bisa kita padukan bahwa goal di Museum Tembakau itu manfaat positif dari tembakau itu luar biasa, adik-adik. Jadi limbah-limbah tembakau itu bisa diproses dengan proses distilasi, muncullah atsiri daun tembakau itu. Bisa jadi briket, bisa jadi balet, bisa jadi alat kecantikan, itu dari limbah tembakau. Karena apa? Limbah tembakau di Jember tuh tonasenya luar biasa. Nah, ini kalau nggak dimanfaatkan oleh adik-adik karena apa? Dari sisi ekonominya luar biasa. Atsiri daun tembakau itu harga per liter sudah mencapai 19 juta pada limbahnya. Artinya produk petani yang tidak masuk di pabrikan atau perusahaan itu kurang lebih sekitar 40%. Kamu tanya yang orang selatan ini, bapak taninya tidak masuk di pabrikan kan dibuang aja di belakang rumah. Kenapa limbah itu kita manfaatkan? Sayang kan? Karena pasarnya ada. Tapi belum ada orang yang mau berbuat itu, Pak. Saya menggarisbawahi anti rokok luar biasa kan. Tembakau itu tidak boleh berkembang. Tidak boleh ada inovasi-inovasi. Kayaknya seperti itu. Sampai detik ini baru PMP 1 Jember ini yang lagi mengembangkan aja, Pak, masih mengembangkan. Belum bisa mendapatkan hasil. Nah, goalnya ada di sebelah ini, diversifikasi produknya. Seperti itu. Baik, yang terakhir tugas saya sama Pak Guru ini. Artinya adik-adik, mohon maaf, saya dan adik-adik datang ke Museum Tembakau, saya hanya berharap. Karena sebetulnya adik-adik ini orang hebat semua ya. Orang hebat semua. Nah, Pak Guru yang hebat. Ya baru kali ini menurut saya ada Pak Guru yang mau ngajak anak-anaknya ke Museum Tembakau gitu. Karena terus terang Museum Tembakau ini Pak yang banyak minat orang luar kota, Pak. Ya, toh. Benar. Masyarakat Jember hanya sekian gelintir aja. Malah kalau anak-anak sama PAUD, anak PAUD tematika yang banyak di sini ya gitu. Iya. Nah, ini kamu adalah menurut aku Ibu Guru sama Pak Guru luar biasa karena ini penting pengenalan sejarah adik-adik. Kalau kita ini sebagai penerus bangsa sudah lemah mau datang ke museum yang mana museum ini salah satu museum kearifan lokal Jember yang telah memberikan dampak ekonomi, sosial, budaya buat masyarakat Jember, tapi regenerasinya tidak tahu. Dan kita punya perpustakaan, sementara perpustakaan kita kalau peminatnya, literasinya lemah, apa yang akan terjadi?
museumnya sudah mulai runtuh. Pak yang katanya, ini sebetulnya tiang negeri sebetulnya. Sehingga sampai detik ini museum ini belum diresmikan karena sekelas kepala dinas itu tidak berani untuk meresmikan museum. Karena ranahnya museum ini bisa meresmikan presiden, menteri, dan gubernur. Ini permasalahan. Nah, sehingga nggak apa-apa, tapi karena museum ini sudah diakui oleh AMI, Asosiasi Museum Nasional, museum ini kita harus bangga sebagai orang Jember, karena kita selalu dapat penghargaan museum unik nasional kita di belakang itu. Karena apa? Desain museum mungkin yang terbarukan baru Museum Tembakau. Bapak sudah keliling ke museum-museum nasional ini sampai ke negeri, luar negeri sana. Museum itu masih identik dengan narasi, foto hitam putih, tapi tidak lekatkan dengan yang menjadikan museum. Kita karena Museum Tembakau nuansanya bambu-bambu, ini sebetulnya konsepnya konsep gudang Atta itu. Seperti itu. Nah, yang terakhir, mari kita adik-adik sekalian, kita sebagai orang Timur, Bapak juga menambahi, kita sebagai budaya Timur, adik-adik diajak ke museum, tentunya Pak Guru, Bu Guru paham gimana kita menghargai budaya kita, seperti apa budaya kita, tentunya unggah-ungguh, sopan santun, baik sesama temannya. Saya mohon adik-adik itu harus terjaga sampai saat ini. Karena apa? Dengan era digitalnya bukan tidak mungkin banyak bagian-bagian yang telah dilupakan oleh masyarakat kita, oleh regenerasi kita. Contoh soal yang paling sederhana, Salim sudah ada di sini, Salim sudah ada di sini, ya kan? Zaman Bapak dulu, Bu, saya mau berangkat sekolah, Yunus, tangan ibu kita. Nyampe di sekolah, cium dong tangan ibu guru dan Pak Guru kita. Apa yang kita harapkan? Berkah dan barokahnya, adik. Karena Pak Sunito meyakini orang sukses itu kuncinya hanya dua. Baik-baiklah kamu sama orang tamu dan guru. Jangan saling membuli. Saling menghargai itu paling indah di sekolah. Yang lebih tua, yang lebih senior, ajarilah juniornya untuk menjaga sekolah kita lebih baik dan lebih baik. Karena Bapak dulu SMK juga, deh. SMK Bapak di mata masyarakat jelek banget. Tapi saya komandani lewat OSIS sekolah SMK saya bisa membuat harum di kebelakangnya. Kenapa? Kita berjuang. Yang dulunya sekolah kita dijuluki, ya maaf, banyak yang nakal gitu. Tapi kita rubah mindset itu buat masyarakat. Kita berikan contoh pada masyarakat. Yang penting disiplin, rajin, cara berpakaian itu kita ubah di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Dari kakak kelas, adik kelas saya semua meniru angkatan saya. Saya maaf dulu karena saya SMK, pikiran kita dulu hanya SMK itu kita dicetak sebagai seorang pegawai kan gitu ya. Gimana menjadi seorang pegawai? Kan harus rapi ya, kebersihan harus jaga, baju harus disetrika, itu dulu. Bahkan maaf, dulu pakai sepatu gini bisa dihitung pakai jari di tempat SMK saya. Semua pakai sepatu hitam, mengkilat, itu yang terjadi. Nah, sehingga dari situ sekali lagi itu titipan Bapak, karena pada prinsipnya anak SMK itu harus karena menurut saya adalah ujung tombak ya. SMK ujung tombak karena emang betul-betul fokus sama Pak Guru, Bu Guru, kamu dicetak sesuai dengan keahlian kamu. Yang penting kamu yang belum ada, kayaknya hanya 3 ini. Ingat-ingat ya, Bapak sudah kamu nilai orang-orang hebat. Sekarang ini nggak ada orang bodoh deh. Pinter-pinter semua. Baik mahasiswa, siswa, semua pinter-pinter semua menurut Bapak. Karena memang teknologi sudah luar biasa. Yang belum ada di hati kamu, di pemikiran kamu, di jiwa kamu, hanya 3.
Bisa siap? Sekarang bangunlah mulai detik ini. Gimana membangun diri kita seorang entertain yang luar biasa. Kamu harus punya jiwa event yang luar biasa. Kamu harus juga punya seorang entrepreneur yang luar biasa. Hanya ini. Ayo mulai sekarang. Kamu bisa sharing beberapa temennya apa yang dimaksud Pak Sundito tadi. Karena segala sesuatu sekarang nggak usah jauh-jauh. Orang jual teh, uangnya sudah ratusan juta. Hanya jual teh ya 3.000 dolar. Karena di entertain yang baik. Ya, di entrepreneur yang baik. Nah, ini yang harus kamu bangun. Semboro menurut saya daerah yang luar biasa. Karena di sana punya sejarah. Nah, era sekarang sebetulnya era pariwisata. Ya, kita bisa dimulai di sekolah, nggak harus di masyarakat dulu, karena kamu masih ada di dunia sekolah. Maksud Bapak apa? Siapa? Ada OSIS Pak sini Pak? Ada ketua OSIS? Ada? Mana? OSISnya ada. Seksi apa kamu? Saya masuk seksi berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Keren banget. Ya sudah masuk sudah. Terus apa lagi? Ada yang OSIS? Ayo bangun SMK berapa Pak tadi? SMK 1. Ya, SMK Negeri 8. Ayo dong ke depan SMK Negeri 8 Semboro betul-betul ke depan menjadi percontohan di Kota Jember. Bisa nggak? Ayo naikkan budayanya, seninya, olahraganya melalui adik-adik. Jangan nunggu Pak Guru ya. Ya, mulai dari kamu. Apa yang harus bangun dulu? Oh, saya mungkin dari si olahraganya. Ayo kompetensi olahraganya harus bagus. Ya, karena sekarang dunia olahraga mulai dihargai. Yang kesenian mungkin, siapa sih keseniannya? Ayo keseniannya munculkan di waktu acara inaugurasi. Ya. Di acara akhir, UMKM-nya siapa yang ada bidang UMKM? Munculkan semua. Yang penting kebersamaan kamu harus jaga. Jangan sampai saling membuli. Masa lalu itu deh, masa zaman nggak enak itu ya. Sekarang nggak penting bully, saya membuli karena kita butuh hidup nih, butuh kolaborasi adik-adik ya. Kebersamaan. Kamu nggak mungkin nggak didukung oleh anak kelas 1. Nggak mungkin didukung oleh kelas 3, yang kelas 2, yang kelas 3 sama. Semua itu saling mendukung. Gimana membangun SMK 8 Semboro ini bisa lebih baik dan lebih baik ke depan. Bisa nggak? Pertanyaannya pasti kamu tanya. Anggarannya dari mana Pak ya? Ayo, pasti ya. Pasti ya. Iya kan? Ya. Gampang gitu. Nomor 27 kalau kamu bisa menunjukkan kompetensi di sekolah. Zaman Bapak dulu zaman Soro deh. Tapi bisa mendapatkan duit gede itu kan ya karena kepala sekolah, guru kita. Ya, bisa melihat kita. Ya. Bisa enggak dari ini? Ya, yang terakhir saya titip Pak Guru. Mudah-mudahan, mestinya Pak Guru hanya jangan bertiga ke sini Pak Guru. Ya, jangan cuma Pak Santo sama Ibu sama. Mestinya ada tim lah. Supaya harapan ke depan, karena SMK itu memang ada prinsipnya Pak, mencetak gitu, menyiapkan adik-adik kita sebagai pengganti bapak-bapak yang lain gitu ya. Karena apa? Maaf Pak Guru, Bu Guru ya, saya ada tapi ini pengalaman hidup yang harus kita bangun ke depan untuk menjadi sekolah populer itu sebetulnya gurunya mau repot Pak. Nggih, kapunten, gurunya mau repot dalam artian kalau Bapak nggak percaya studi tiru udah usah ke mana-mana. SMK Kencong. SMK Kencong begini. Ya, mungkin di situ yang menurut saya salah satu SMK menurut saya super keren. Karena sampai detik ini dia tidak mau diangkat jadi guru negeri. Kenapa? Tim 9 yang ada di sana Pak, betul-betul punya jiwa itu, seorang entrepreneur. Dia menyiapkan lapangan pekerjaan. Dia punya link sampai ke luar negeri, lokal. Kita sering diundang dulu kalau acara Bondowoso. Bondowoso sempat cukup lama di Bondowoso, sempat menjadikan kota administratifnya Belanda tempo dulu Bondowoso. Tapi karena emang perkembangan Bondowoso lamban, sehingga sampai sekarang ada yang orang Bondowoso nih,
Ada kakek dari Bondowoso dikenal sebagai kota pensiun katanya. Ternyata secara historis, secara sejarah kita amati. Kenalkan dulu, namanya siapa, kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini saya Reni Dwi Putri Hartati dari kelas 10 DKV 2 dan ini rekan saya. Saya Saskia Jendro dari 10 ATBH 2. Ya. Di sini kami akan mewawancarai Bapak nih. Ya. Ya, tentang museum tembakau. Baik. Mungkin Bapak bisa dijelaskan dulu namanya siapa? Oh, kenalkan nama saya Pak Sunito ya. Saya ditunjuk sini sebagai pemandu dan kuratornya Museum Tembakau. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Ya. Kapan dan mengapa Museum Tembakau ini didirikan? Baik, Museum Tembakau berdiri sejak tanggal 1 Juli 2014. Ya. Apa yang melatar belakangi keputusan untuk membangun museum ini di Jember? Ya, sejarah singkat tentang Museum Tembakau ini. Dulu museum ini berdiri dalam bentuk perpustakaan. Berjalannya dengan waktu adalah salah satu kepala UPT yang bernama Desa Nyoman Siksiawati itu punya inisiatif bahwa dia datang ke Jember merasa takjub. Dia orang Bali, besar di Surabaya, takjub melihat salah satu kearifan lokal Jember yang luar biasa. Sedangkan masyarakat Jember tidak merasakan hal itu kayaknya. Belajar dari situ, dia punya inisiatif dan pertanyaan, apakah Jember punya musda, museum daerah? Kita sampaikan belum ada. Nah, terkait dengan itu maka sayang sekali kalau Jember punya kearifan lokal, Jember yang luar biasa, punya sejarah yang cukup panjang. Kalau Jember tidak punya museum, maka mendirikanlah salah satu museum dan perpustakaan tembakau di Jember. Itu sejarah singkat. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah siapa saja tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam pendirian museum ini? Pendirian museum ini memang dikomandani oleh Kepala UPT, Biro Organisasi Provinsi. Komandannya waktu itu. Jadi ada 5 pejabat penting di Biro Organisasi yang mensupport berdirinya Museum Tembakau ini. Museum Tembakau ini dibilang cukup singkat. Bayangkan 2013 itu punya inisiatif, 2014 museum sudah bisa layak dikunjungi pengunjung karena memang disupport oleh beberapa teman akademisi, komunitas, budayawan, seniman yang mensupport berdirinya Museum Tembakau ini. Selanjutnya, apa visi dan misi dari Museum Tembakau? Museum Tembakau punya visi dan misi ke depan. Mudah-mudahan dengan berdirinya Museum Tembakau ini betul-betul ke depan menjadi tempat pembelajaran di luar sekolah itu adalah museum. Itu visinya. Sehingga saya terima kasih kehadiran adik SMK 8 ya, Negeri Semboro sudah mau rawuh ke Museum Tembakau ini, salah satu support keberlangsungan berdirinya Museum Tembakau ke depan. Apa tujuan utama yang ingin dicapai dengan adanya museum ini? Ya tentunya ya itu tadi yang Bapak saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan menjadi tempat pembelajaran di luar sekolah. Karena sekarang pelajaran sejarah itu sudah mulai agak luntur ya, kurang diminati. Padahal penting menurut Bapak, pengenalan sejarah itu sangat-sangat penting. Tidak ada sejarah kayaknya tidak ada kita. Ya kan gitu kan? Iya. Ya oke, lanjut. Kegiatan apa saja yang rutin diadakan di Museum Tembakau? Apakah ada tour, workshop, atau pameran khusus tentang tembakau? Sementara kita ini karena ini museum pemerintah, kita juga bergantung pada anggaran, sehingga yang kita lakukan sehari-harinya kita hanya melayani pengunjung yang ada di Museum Tembakau. Ya alhamdulillah hampir tiap hari itu kunjungan museum ada saja yang datang di tempat kita.
Ya mudah-mudahan ke depan insya Allah kita dapat anggaran nih untuk pemugaran museum yang akan didesain sedemikian rupa mungkin tahun 2005 supportnya, sehingga museum ini akan lebih wah dan akan lebih diminati oleh masyarakat Jember khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Adakah koleksi yang dianggap paling unik atau bersejarah? Ya mungkin ada ya. Salah satu koleksi menurut saya seperti gudang katak, karena itu memang tempat untuk proses gulnya untuk mendapatkan mutu tembakau itu dimulai dari gudang kataknya itu, proses pemiringannya. Kita punya miniatur itu menurut saya salah satu koleksi andalan yang ada di museum ini. Apa dampak pendirian museum tembakau terhadap Menurut saya luar biasa deh, karena museum ini sudah banyak melahirkan lulusan sarjana yang adakan riset penelitian di museum tembakau. Karena kebetulan tentunya kami sendiri termasuk menelurkan ya, menghasilkan anak-anak muda yang sering cangkruk di sini, sering konsultasi di sini, sekarang sudah jadi pengusaha muda di Jember, jadi seorang fotografer, jadi seorang desain wisata, karena museum itu identik dengan kepariwisataan juga. Lanjutnya, Apa pesan yang ingin disampaikan oleh museum ini kepada masyarakat luas? ya kami sampaikan pada masyarakat pada umumnya, museum mari kita support bersama-sama, museum itu bisa besar karena memang kita harus punya komunitas ya, baik siswa, mahasiswa, masyarakat untuk tetap mensupport berdirinya museum, karena museum tembakau ini salah satu museum kearifan lokal Jember sangat penting dijaga dan dipelihara keberlangsungannya. Dan museum tidak hanya perpustakaan, tidak hanya museum, tapi museum ini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang harapannya kita ke depan literasi kita bisa tumbuh dengan baik, budaya baca kita harus mulai dipanggil lagi. Karena kalau kita tanya, orang bilang cukup googling Pak, ya nggak bisa. Google itu nggak ada pengantarnya dan nggak ada daftar isinya dan penutupnya. Tapi kalau kita baca mulai awal sampai akhir, adanya di perpustakaan museum tembakau. Sangat bermanfaat sekali Bapak. Baik, baik adik-adik, semangat saja. Titip Bapak pada adik-adik berdua ini, ayo kita bangun jiwa kita supaya kita kalau lulus sekolah gak bingung. Banyak anak-anak mau lulus sekolah, saya besok jadi apa ya? Karena belum kamu bangun yang paling enak itu memang di dunia sekolah. Kita ini semua akan turun di masyarakat melalui OSIS itu sudah luar biasa. Jadi di OSIS itu semua lengkap. Ya, jadi mari kita bangun SMK 8 Negeri 1 Semboro ini ke depan bisa lebih maju dan maju. Syukur-syukur SMK 8 Negeri Semboro ini menjadi studi tiru siswa-siswa yang lain. Seperti apa kuncinya yang 3 tadi yang sudah saya sampaikan pada adik-adik. Sekali lagi Bapak terima kasih kunjungan yang di Museum Tembakau. Kalau boleh ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang baik monggo dibawa pulang. Karena Bapak terlalu kupu-kupu, tidak punya niatan apa-apa. Saya sangat-sangat berterima kasih kamu bisa hadir di Museum Tembakau. Selamat dan sukses adik-adik. Dunia wisata, tapi dunia wisatanya yang nuansanya edukasi. Contoh soal yang punya basic pertanian di sana pasti didukung oleh semua jurusan yang lain. Kenapa kita di sekolah tidak buat contoh soal wisata mini agro gitu, yang nuansanya edukasi. Contoh soal kamu tanam lombok, ya di situ ada edukasinya. Kayak apa sih lombok pertama? Ini bijinya lombok, ini ditanam mulai tanggal sekian, umur sekian nih sekarang sudah punya daun. Ini daun lombok. Narasi yang seperti itu. Setelah berdaun, oh ini bunga lombok. Sekian hari lagi, inilah buah lombok. Nah ini edukasi kayak gitu jadi pembelajaran deh. Nah ini menurut saya di sekolah sangat mudah karena keberlangsungannya itu. Oke Pak, ini izin Pak Guru. Ini adik-adik menyampaikan bahwa di SMK 8 ini
ada jurusan pertanian juga gitu. Oke. Saya sampaikan sekarang ini sebetulnya dunia wisata, Pak. Menurut saya kalau di sekolah keberlangsungannya lebih jalan gitu ya, karena memang regenerasi terus bergantian untuk merawat itu. Contoh soal kenapa tidak di sisi lain ekstrakurikulernya kita buat mini wisata agro, Pak, yang nuansanya edukasi, Pak. Contoh soal saya bilang barusan tanam lombok gitu. Ini biji lombok, ini pohon lombok, ini daun lombok. Ini dibuat narasi di situ, Pak. Sehingga itu menjadi wisata agro. Atau bunga, tanam bunga ditata sedemikian rupa, dibuat storyline-nya yang bagus sehingga menjadi tujuan wisata ke sekolah. Ini kan menarik, Pak. Menurut saya ini tuh duit juga itu nantinya kan gitu. Nah, ini sekarang banyak dilupakan, Pak. Padahal saya dulu aktif di BBTF itu, Pak, di pertemuan para travel agent dunia.